hidup di kampung Tretan lu, masya Allah tabarakallah, apa aja bisa dibuat sayur mayur, termasuk pakis ini. Pakis ya, pakis ini sejenis sayur mayur yang berada di pinggir aliran irigasi. La ilaha illallah. Oke, Tretan, sebelum kita sampai pada semak belukar yang menjadi pusat daripada sayuran pakis, mari kita renungkan sejenak firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadrib lahum matalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira." Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Tretan, kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya, dunia itu sifatnya selalu berubah dan fana. Sirna tidak akan abadi. Sebagaimana air selalu berubah dari satu sisi ke sisi yang lain. Siapapun yang menghampirinya akan basah. Namun jika ia menghampiri air yang melebihi kadarnya, maka ia akan terhanyut, Tretan. Begitu juga, Tretan, kehidupan duniawi. Jika merasa cukup, selalu bersyukur, maka ia akan selamat. Sebaliknya, jika tamak, berlebihan, dongkak, sombong, dan lain-lain, maka ia akan mendapatkan fitnah dan cobaan yang besar dari dunia tadi. Oke, rehat dulu, Tretan. Ini Tretan yang namanya sayur mayur berupa dari daun pakis bahasa Madura. Uh, Lain Maduranya tidak tahu apa ini. Uh, Diambil tunasnya saja yang agak muda. Ini masya Allah rasanya Melebihi restoran bintang 5, rasanya kenyal-kenyal gimana gitu. La ilaha illallah. Aduh, lesoh, pai-pai. Oke, lanjut, Tretan. Makanya dalam Sahih Muslim itu disebutkan, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh beruntung orang-orang yang Islam menerima dan diberikan rezeki serba kecukupan, dan dia menerima tentang apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi, Tretan, kesimpulan ayat tadi menunjukkan betapa sangat cepat sirna dan hancurnya kehidupan di bumi ini. La ilaha illallah. Oke, lanjut mencari pakis di semak belukar, Tretan. Ini agak gimana gitu. Spot kedua, guys. ini pakai semua ini. Satu, dua. Yang penting yang tunas, yang paling muda kayak ini nih. Lanjut, Tretan, menuju spot yang ketiga. Allah karim, la ilaha illallah. Aduh. Tuh kan dibayar tunai. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, sungguh Engkau ciptakan semua ini tidak ada yang sia-sia. Ya Allah Karim, la ilaha illallah. Sudah telat, Tretan, banyak yang menuai. Tunasnya sudah jarang pucuknya. Aduh. Ini spot kesekian kalinya, coy. Pemandangan yang asri. Perjuangan yang sangat melelahkan, tapi alhamdulillah hasilnya memuaskan. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah. Rehat dulu, Tretan, lenglong. Aduh. Nah, daripada kita nganggur,
kita akan coba mempraktikkan cara memotong kuku yang benar sebenarnya mengenai tertib cara memotong kuku. Al-Imam Nawawi menegaskan dalam syarah Muslimnya yang dinukil oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya, beliau menjelaskan tertib bagaimana kita cara memotong kuku yang benar mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Menurut beliau, yakni Imam Nawawi dalam syarah Muslimnya, dimulai dari jari telunjuk yang kanan, kemudian dari jari tengah, terus jari manis, jari kelingking, dan jari ibu jari ini. Setelah itu, ya, ini bagian yang kanan, dimulai ketika tangan yang kiri, kita mulai dari bagian jari kelingking, terus manis, terus tengah, kemudian dari telunjuk, diakhiri oleh ibu jari. Ini menurut beliau tertib yang disampaikan di dalam syarah Muslim sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Ya, bismillah kita praktek. Nah, dimulai dari tangan yang kanan, jari telunjuk, terus jari tengah, ya, jari manis, terus kelingking. Nah, setelah itu al-ibham yang kanan, ibu jari yang kanan. Kemudian tangan yang kiri dimulai dari jari jemari bagian kelingking. Setelah itu jari manis. Nah, kemudian bagian tengah, bagian telunjuk, terakhir bagian ibu jari tangan yang kiri. Ini yang terakhir, kedudukannya yang terakhir. Itu menurut Imam Nawawi, dari telunjuk yang kanan, tengah, manis, kelingking, ibu jari. Kemudian yang kiri dari kelingking, manis, tengah, telunjuk, dan ibu jari. La ilaha illallah. Setelah itu, ya, adab selanjutnya kita disunahkan untuk mengubur yang namanya sisa potongan kuku tadi. Kenapa? Ada beberapa hal yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita kubur. Di antaranya potongan dari anggota tubuh kita sebagaimana rambut, potongan kuku, juga al-hidhah bagi orang wanita itu al-hidhah. Apa hidhah itu? Hidhah itu adalah pembalut bagi seorang wanita. Itu juga disunahkan untuk dikubur. La ilaha illallah. Ini termasuk adab. Anjuran sunnah dari Rasulullah SAW menguburkan setiap apa yang telah terlepas dari tubuh kita, termasuk kuku. Ya. Syekh Sulaiman Al-Jamal dalam Hasyiah Jamalnya menjelaskan, dianjurkan bagi kita untuk membasuh tangan setelah kita memotong kuku. Kenapa? Karena saat kita tidak mencuci tangan setelah kita memotong kuku, kata beliau, saat kita menggarukkan tangan kita ke anggota tubuh kita, yuritul baros, maka akan menyebabkan penyakit yang namanya penyakit baros, kusta, atau belang itu, dan semacamnya. Waliyadzubillah. Kurang lebih seperti itu tata cara kita memotong kuku sesuai sunnah Rasulullah SAW. Dan paling penting juga diketahui kesunahan memotong kuku di hari Jumat, Senin, dan juga Kamis. La ilaha illallah. Semoga manfaat dan barokah. Amin.